ujian kinerja program profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuliana Min Ombo Eskil, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri Bompay, Kabupaten Kero, Provinsi Papua. Saya adalah peserta PTG Batch 3 pada LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pembelajaran kali ini dilaksanakan pada kelas 4 elemen Yesus Kristus, sub elemen 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita belajar tentang 10 perintah Allah, Ibu Guru mau cek kehadiran kalian dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dia kenapa tidak hadir? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Mantap. Sebelum kita memulai pelajaran kita siang hari ini, kita membuka pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami hendak belajar mengenai 10 perintah Allah. Ajarilah kami mengenai perintah-perintah-Mu, agar kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau dan selamanya, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita menyanyikan sebuah lagu. Dengar dia panggil nama saya, kita menyanyi sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa memahami 10 perintah Allah, mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Setelah kalian memahami, kalian mengenal, kalian bisa mendalami 10 perintah Allah itu, dan setelah mendalami kalian bisa mewujud nyatakan 10 perintah Allah itu melalui sikap dan tindakan setiap hari. Di sini Ibu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Silakan anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di layar ini. Apa yang kalian temukan dalam gambar itu? Di tangannya itu ada apa? Tongkat. Terus apa lagi? Ada tulisannya atau tidak? Ada. Tulisannya itu berisi tentang apa? 10 perintah Allah itu apa? Pedoman hidup. Pedoman hidup ini untuk apa? Untuk mengarahkan hidup kita. Pedoman hidup ini juga ada di dalam kehidupan kita setiap hari, seperti
peraturan-peraturan ya. Di sini Ibu Guru menampilkan peraturan yang ada di lalu lintas. Gambar yang pertama ini gambar tentang apa ini? Dilarang parkir. Terus gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Dilarang berbelok kanan. Jadi dalam hidup kita itu ada peraturan juga, seperti peraturan lalu lintas seperti ini. Siapa yang pernah lihat di jalan? Banyak yang sudah lihat. Baik. Jadi peraturan lalu lintas ini penting atau tidak? Mengapa penting? Supaya kita tidak boleh tertabrak motor. Bagus. Supaya apa? Tidak tertabrak mobil. Tidak ada yang terjadi kecelakaan. Begitupun juga dengan peraturan yang ada di sekolah. Contoh peraturan yang ada di sekolah itu apa saja? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menghormati guru. Rajin belajar. Apa lagi? Masih banyak itu. Rajin membaca. Bayangkan kalau tidak ada peraturan sekolah, suasana sekolah jadi apa? Kacau. Para murid bisa belajar baik atau tidak? Tidak baik. Ada juga peraturan yang ada di rumah. Contoh peraturan yang ada di rumah itu apa? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Menghormati orang tua. Terus apa lagi? Menyayangi adik. Baik. Jadi apa yang telah kalian sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh dari peraturan yang ada dalam kita punya hidup. Peraturan itu sangat penting supaya kita hidup itu jadi baik. Anak-anak, sekarang kita akan menonton video pendek ya. Jam berapa sih? Aku terlambat. Aduh, Cok, kita harus kabur nih. Ton, janganlah kau kabur-kabur. Nanti kita ditangkap polisi nih. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi ditilang polisi, Pak. Makanya terlambat. Tono dasar anak ceroboh. Baju panjang sebelah, pantat kena tai. Sekarang kamu ibu hukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hukum, hormat di bawah tiang bendera sampai bel istirahat. Sudah selesai ya. Apa yang kalian temukan di dalam video tersebut? Seorang anak tadi tuh bernama siapa? Tono. Dia kenapa dia? Dia bermain HP sampai jam 12 malam. Dia terlambat tidur. Ya, dia terlambat tidur. Terus bangun pagi dia bangun cepat ke terlambat? Terlambat. Karena dia bangun terlambat, ke sekolahnya dia terlambat. Di jalanan dia ngebut-ngebutan dengan motor. Akhirnya dapat hukuman dari siapa? Polisi. Terus ketika mereka berdua sampai di sekolah, si Tono tadi dihukum oleh ibu guru. Baik anak-anak, video tersebut tadi menceritakan seorang anak yang tidak disiplin ya, tidak mengerjakan tugas, pada akhirnya mereka mendapat hukuman dari guru. Kalau kita melanggar peraturan itu merugikan diri kita sendiri atau tidak? Merugikan diri kita sendiri.
Supaya kita punya hidup jadi baik, kita harus menaati peraturan. Tidur tepat waktu. Sekarang anak-anak kita akan mendalami kitab suci ya. Kita buka di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 7. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik, anak-anak, kita sudah membaca kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan kembali 10 perintah Allah secara berurutan. Kita akan membaca bersama-sama ya. Aku Allah Tuhanmu. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia, jangan mengingini Istri sesamamu, jangan mengingini sesamamu manusia secara tidak adil. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok, kalian berdiskusi kelompok ya. Silakan kerja bersama-sama ya. Oke, waktunya selesai. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Suaranya agak besar ya. Silakan kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami. Kelompok 2. 1. Mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintah Allah. Karena Tuhan adalah Maha Kasih dan Penyayang. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat tersebut.
membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Firman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan adalah perintah Allah yang pertama. Aku Allah Tuhanmu, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintai aku lebih dari segala sesuatu. Perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak benar. Kuduskanlah hari Tuhan. Temukan 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Terima kasih dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, Ibu Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1, silakan. Inilah hasil diskusi kami kelompok 1. 1. Mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintah Allah. Maha kasih dan maha pembebas. 2. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 berikut. Allah telah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. 3. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hukum manusia dengan Tuhan. Firman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan adalah 4. Temukan 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Firman yang mengatur hubungan Tuhan dengan sesama manusia adalah: hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Sekian dari kelompok kalian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kalian yang sudah melakukan diskusi kelompok. Ibu Guru sangat bangga dengan hasil kerja kalian. Kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Dan sekarang kita melihat kembali ya. 10 perintah Allah itu berisi tentang peraturan. Peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan siapa? Tuhan. Peraturan yang mengatur juga hubungan manusia dengan manusia. Perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga itu merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan siapa? Tuhan. Peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu mulai dari perintah keberapa? Keempat. Bunyi perintah keempat itu apa? Terus apa lagi? Terus? Terus? Ya. Jangan ingin berbuat cabul, jangan iri sesamamu secara tidak adil. Oke, baik. Jadi peraturan-peraturan ini sangat berguna bagi kita punya hidup. Kalau kita menaati 10 perintah Allah, kita punya hidup jadi
jadi baik. Baik, sekarang kita akan melakukan permainan. Menempel 10 perintah Allah secara berurutan. Setelah kalian tempel 10 perintah Allah secara berurutan, nanti kalian tempel di papan samping sini ya. Yang sudah boleh tempel di papan sini dari sebelah atas ya. Silakan kelompok 2 tempel di depan. Sekarang kita sama-sama membaca ya. Perintah Allah yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Baik. Sekarang kalian duduk tenang. Apakah saya selalu mematuhi tata tertib yang ada? Orang tua dan guru sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar kita mematuhi peraturan dan tata tertib. Apakah saya mematuhi tata tertib di rumah dan di sekolah dengan penuh sukacita? Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Kalian ambil kertas. Ibu guru mau mengetahui supaya sejauh mana kalian sudah memahami tentang 10 perintah Allah. Evaluasi ini Ibu guru mau cek apakah kalian sudah paham tentang 10 perintah Allah atau belum. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Nomor 2. Apa yang harus kita lakukan terhadap peraturan yang telah dibuat? Apa yang harus kita lakukan terhadap peraturan yang telah dibuat? Langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Nomor 3. Sebutkan salah satu contoh peraturan yang ada di sekolah. Nomor yang ketiga, sebutkan salah satu contoh peraturan yang ada di sekolah. Langsung dijawab ya. Nomor 4, sebutkan contoh sikap yang melanggar perintah Allah yang ketiga. Sebutkan salah satu contoh sikap yang melanggar perintah Allah yang ketiga. Nomor 5, sebutkan bunyi perintah Allah yang keempat beserta dengan contohnya. 1 cukup contohnya. Oke, baik, kumpul. Silakan kumpul. Ayo. Ayo silakan kumpul. Tidak apa-apa. Iya. Mari. Di sana. Dulu di sana ayo.
Ayo mari. Yang belum silakan. Oke, baik. Agustina, Rivaldo, Maria, Ocha, Greg, Carolina, baik, silakan duduk. Baik, silakan duduk. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak tentang 10 perintah Allah. Nah, aturan itu sangat penting bagi kita punya hidup. Aturan yang ada untuk kita taati. Aturan-aturan tersebut itu tuh sangat penting bagi kita punya hidup supaya kita punya hidup jadi aman, jadi nyaman. Terus supaya kita bisa melatih kita punya diri sendiri, supaya kita bisa terus untuk taat terhadap peraturan, kita harus bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Harus membiasakan diri dengan hal-hal yang kecil seperti melatih diri kita untuk bangun pagi tepat waktu, membantu orang tua, belajar tepat waktu, ke sekolah tepat waktu, tidur malam tepat waktu. Kalau kita sudah bisa dengan peraturan-peraturan kecil, kita sudah melatih kita punya diri sendiri, mengatur kita punya diri sendiri. Ketika kita berhadapan dengan peraturan-peraturan yang ketat di sekolah, kita sudah terbiasa. Oke, baik adik-adik. Ibu guru berharap bahwa kalian tetap menjadi anak yang baik, yang taat terhadap peraturan. Baik. Ibu guru sangat berterima kasih kepada kalian semua. Kita telah belajar bersama hari ini tentang apa tadi kita belajar? Tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Baik, Ibu guru sangat bangga sekali kalian tadi sudah berdiskusi kelompok dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik, tadi sudah melakukan permainan menempel 10 perintah Allah ini secara berurutan dengan baik. Jadi Ibu guru sangat bangga sekali kalian sudah bekerja dengan baik hari ini. Sekarang mari kita berdiri, kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini. Kita berdoa dulu. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau memperkenalkan Allah yang maha baik, yang selalu mengasihi kami. Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagia sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar selalu taat dan setia demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.